Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kekasih, perkenankan kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkatimu. Kiranya melalui ibadah kita pagi ini, kita diberkati Tuhan, dan kepada jemaat yang mungkin pertama sekali beribadah di gereja kita ini, kami ucapkan selamat datang. Semoga di ibadah yang akan datang kita masih bersama melakukan pujian di gereja kita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin berulang tahun hari ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, sehat dan panjang umur. Yang berulang tahun bagi keluarga, kami ucapkan selamat berulang tahun. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bergetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, segala puji syukur dan kemuliaan kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang besar itu kepada kami umat manusia, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, yang Engkau utus untuk keselamatan kami. Dia telah merendahkan dirinya dan menjadi miskin, sehingga ia lahir di kandang domba di Bethlehem, agar kami menjadi kaya. Kuasailah hati kami, dan bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami makin mengenal kasih yang dinyatakan oleh anak-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Hendaklah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Hendaklah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat yang berbahagia, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu tanggal 28 Desember 2025 hari ini, yang terambil dari Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 16, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 20. Marilah kita baca secara responsoria. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah
yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering merata mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemat, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Jemaat yang berbahagia, pada Minggu 28 Desember 2025 ini merupakan minggu terakhir di tahun 2025. Lihatlah betapa besar kasih karunia dan penyertaan Tuhan terhadap hidup kita. Hari ini mari kita ingat sejenak segala dosa pelanggaran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang memohon pengampunan dosa ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi,
Kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu, yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami. Tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang berbahagia, marilah kita dengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan pada minggu hari ini, yang terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1.
Aku kelukutan ya Tuhanku, dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Jemaat yang berbahagia, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyongsong pewartaan sabda pada minggu hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 3. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta
kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita yang melampaui segala hati, akal, dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Natal. Karena saya kira masih hal yang wajar saya menyapa Bapak Ibu dengan selamat hari Natal karena belum jauh kita dari hari-hari yang telah kita rayakan perayaan-perayaan Natal, dan saat ini masih banyak yang melakukan perayaan-perayaan tersebut. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu 28 Desember 2025 ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan di tempat kita masing-masing. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah memperkenalkan perbuatan Allah. Tentu sekali memperkenalkan ini bukanlah sesuatu yang jarang kita dengar, dan ini adalah sering bersinggungan dengan kehidupan kita keseharian. Misalkan dalam ekonomi, kita cenderung mendengarkan istilah marketing yang tugasnya adalah mempromosikan atau memperkenalkan barang atau jasa tertentu atau apapun itu yang disetting atau didesain supaya orang tertarik dengan apa yang dipromosikan atau ditawarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita melihat bagaimana pemazmur ini mengajak kita bagaimana kita memperkenalkan perbuatan Allah. Kata memperkenalkan dalam catatan Alkitab dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan hipil, yang bisa mempunyai arti memperkenalkan, namun lebih dari itu. Dalam hal memperkenalkan itu ada upaya supaya orang tahu dan supaya orang mengalami. Itu kalau kita kaji dari akar kata hipil dalam bahasa Ibrani dalam konteks memperkenalkan dalam khotbah kita ini. Sehingga kalau kita mendalami kata hipil tadi, memperkenalkan dan berupaya membuat orang mengalami dan tahu tentang perbuatan Allah atau tentang Allah itu sendiri, tentu sekali kita terlebih dahulu harus mengenal Allah secara spesifik. Tapi pengenalan akan Allah itu tidak hanya seperti yang kita mengerti bahwa hanya mengenal karakteristik saja atau mengetahui tentang Allah. Karena pada zaman sekarang ini kita lebih banyak, apalagi dengan informasi yang sudah semakin canggih,
termasuk di era digital yang kita hadapi. Kalau soal tahu tentang Allah, pengetahuan tentang Allah, semua orang bisa mengakses atau mendapatkannya. Tapi persoalan dalam teks ini yang mau kita perdalam adalah, yang mau kita renungkan adalah, bagaimana kita mengalami Allah itu sendiri atau bertemu dengan Tuhan itu sendiri, sehingga itulah yang memampukan kita untuk memperkenalkan Allah itu kepada dunia, kepada bangsa-bangsa, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Tentu sekali Bapak Ibu, kita cenderung memperkenalkan orang yang kita tahu, orang yang kita kenal. Walaupun memang kita harus memisah itu. Mengenal, memperkenalkan, dan mengasih tahu apa yang kita tahu itu berbeda. Jadi di sini pemazmur mengajak itu kita memperkenalkan Allah dalam hal karena kita telah mengalami sentuhan, lawatan Allah, perjalanan bersama dengan Tuhan, itulah yang kita perkenalkan. Karena tidak mungkin kita memperkenalkan seseorang kalau kita tidak mengenal dia. Tentu sekali kita kenal dulu dia. Walaupun memang kadang kalau kita menjadi moderator di sebuah seminar, belum tentu kita kenal orangnya, tapi kita perkenalkan. Yang kita perkenalkan hanya sebatas CV-nya. Tetapi siapa dia yang sebenarnya, bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertindak, apa aksinya, sedalam apa dia melakukan apa yang akan dia seminarkan, apa yang dia sampaikan itu tidak kita ketahui. Sama sekali kita buta dengan itu. Namun hal ini Bapak Ibu, kita bukan memperkenalkan CV Allah, bukan. Tapi kita memperkenalkan bagaimana Allah menolong kita, bagaimana Allah bertindak atas kehidupan kita, bagaimana Allah melakukan karya-karya yang ajaib dan besar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka Bapak Ibu, akan sangat susah Anda memperkenalkan Allah kalau Anda tidak pernah atau tidak mengenal Allah itu dengan baik, atau tidak mengalami pertemuan dengan Allah itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama yang kita lihat dalam konteks yang diarahkan oleh pemazmur. Yang berikut adalah, lalu bagaimana kita akan memperkenalkan Allah itu? Kalau kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, kalau kita sudah mengalami hubungan yang intim dengan Allah itu sendiri, lalu bagaimana kita akan memperkenalkannya kepada dunia ini, kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang yang di sekitar kita? Maka pemazmur ini mencatatkan dalam ayat yang pertama itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu, kalau di sini kita diajak memperkenalkan Allah itu dengan bersyukur adalah memahami bahwa segala sesuatu yang kita temukan, yang kita capai, prestasi yang kita miliki adalah sumbernya dari Tuhan. Karena ketika orang tidak menempatkan Allah sebagai sumber utama, maka seseorang tidak akan pernah bisa bersyukur dalam kehidupan. Karena itu kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan, menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, bahwa kita ini adalah makhluk yang punya keterbatasan, dan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Disitulah kita memperkenalkan Allah itu kepada dunia ini. Jadi orang yang bersyukur, ketika kita bersyukur, kalau orang seberang mengatakan itu lebih dekat dengan tawakal. Ketika kita bersyukur, kita sedang memperkenalkan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun kecil berkatnya, walaupun prestasinya yang kecil, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka di situ kita sedang mempromosikan Allah kepada orang-orang yang di sekeliling kita, bahwa yang kecil sekalipun, kalau bukan Allah yang bertindak, kita tidak bisa menggapainya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua,
Pemazmur ini mengingatkan kita bagaimana memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa, kepada dunia ini. Perbuatan Allah mau kita perkenalkan itu. Dikatakan melalui bernyanyi dan nyanyian. Itu makanya kalau kita lihat di gereja kita adalah gereja yang bernyanyi. Ada 8 urutan dalam gereja secara khusus untuk GKP. Ada 8 kali kita bernyanyi dalam satu ibadah. Itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita betapa pentingnya bernyanyi, karena dalam bernyanyi kita bisa memberitakan kebesaran Tuhan. Itu makanya Mazmur ini adalah nyanyian, dan nyanyian ini berfungsi untuk memberitakan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Bapak Ibu, ketika Anda bersuka cita, bernyanyilah di dalam Tuhan. Ketika Anda juga berduka cita, orang Kristen tetap memberitakan kabar kebesaran Allah di tengah-tengah duka cita itu. Ya, terkadang secara logika bernyanyi di tempat-tempat duka kadang seolah-olah adakah sukacita, makanya ada selentingan bagi kita dari orang-orang di Seberang mengatakan bahwa orang Kristen ini seperti orang gila. Ada orang yang berduka malah bernyanyi, kan kira-kira begitu. Padahal kita nggak tahu bahwa mereka tidak mengetahui bahwa nyanyian itu sedang memberitakan kebesaran Allah dalam kematian dan duka itu sendiri. Karena ketika kita bernyanyi, jiwa orang dihidupkan kembali untuk bertemu dengan Tuhan dalam nyanyian tersebut. Itu makanya gak boleh asal memilih nyanyian. Gereja tidak boleh asal memilih nyanyian. Gereja harus memilih nyanyian dengan konsekuen sesuai dengan ajaran dan dogmanya, supaya tidak salah. Karena nyanyian itu lebih cepat untuk mendoktrinisasi orang. Nyanyian itu lebih cepat untuk membuat orang mengalami lawatan tangan Tuhan. Bapak Ibu, dengan bernyanyi kita kadang bisa tersembuhkan dan terpulihkan. Sayangnya di gereja kita GKPI kita tidak menemukan itu. Kadang kalau di gereja karismatik kita menemukan hal yang unik begitu. Dengan bernyanyi mereka mengalami sentuhan dalam jiwanya, sehingga kadang ketika mereka bernyanyi mengalami katarsis, dan katarsis itu membuat dia mengalami penyembuhan dari jiwanya, sehingga dia terpulihkan ketika dia pulang dari gereja begitu. Itu yang dialami oleh orang karismatik misalkan, yang tidak kita temukan kadang di gereja-gereja mainstream Protestan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lebih jauh lagi. Misalkan kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah meditatif, termasuk meditatif healing, di tengah-tengah persekutuan-persekutuan rohani, kita akan menyentuh di sana level spiritual kita akan disentuh oleh lentunan lagu, sehingga kita mengalami lawatan tangan Tuhan dan kita diperkenalkan dengan Tuhan melalui lagu itu. Ketika kita dijamah, maka kita pulih, otomatis lagu itu berarti memperkenalkan Tuhan dan perbuatan Tuhan yang mengubah dan melawat hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka nyanyian itu sangat perlu. Maka kalau ada gereja yang tidak mau bernyanyi, itu perlu dipertanyakan kegerejaannya. Yang berikut dalam teks kita ini dikatakan yang ketiga, bermegahlah dan bersuka hati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata bermegah dalam teks ini agak unik. Kita mungkin bermegah, mungkin kita berpikir itu hanya euforia atau sukacita dalam diri kita. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa aslinya yang dikatakan hallelujah, bermegah itu bukan atas diri sendiri, namun dalam bermegah itu kita sedang memantulkan kemuliaan Allah. Itu dari bahasa aslinya kita mencoba memahaminya. Memantulkan kemuliaan Allah. Kenapa kita memantulkannya? Dalam bermegah itu yang mau disampaikan, dalam makna bermegahlah dalam teks ini dan bersuka hati, jangan
bermegah atau kesukaan, sukacita yang kita miliki itu adalah hanya untuk pemuasan nafsu dan diri kita sendiri. Namun bermegah di sini adalah untuk memberitakan dan menyaksikan bahwa di dalam bermegah itu adalah ada Allah yang besar di sana. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cenderung dalam bermegah, dalam bersukacita, kita tidak menempatkan Allah. Tapi pemazmur mengajak, kalau Anda sedang bersukacita, tempatkan Allah di sana. Karena Allah lah pemberi sukacita itu. Sehingga sukacita kita itu tidak mengangkat derajat kita, tetapi mengangkat derajat Allah. Kita cenderung bersukacita, Allah hilang, kita naik. Tapi pemazmur mau mengajak, ketika kita bersukacita, Allah yang semakin besar dan kita semakin tidak kelihatan di sana. Sehingga sukacita kita itu memantulkan kemuliaan Allah di tengah-tengah capaian atau prestasi yang kita miliki. Nah, yang berikut Bapak Ibu, pemazmur mengajak kita kembali. Dalam memperkenalkan Tuhan dikatakan mencari kekuatan dan wajah Tuhan selalu. Mencari kekuatan Tuhan dan wajah Tuhan selalu, tentu sekali kita baru-baru merayakan Natal. Ketika kita dikatakan mencari kekuatan Tuhan, ini bukan hanya soal kuasa Allah dalam penyertaannya, namun kalau kita membaca kitab Roma, dikatakan di sana sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka ketika kita mencari kekuatan, kita sedang mencari dan berupaya hidup di dalam Injil Kristus. Atau berdiam di dalam Injil itu sendiri. Kalau Paulus menyebut ini en Christo, masuk atau tinggal di dalam Kristus itu sendiri. Maka ketika kita dikatakan untuk memperkenalkan Allah, maka kita tinggal di dalam Kristus, artinya kita berkarakter mengimitasi karakter-karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dengan demikian kita sedang melakukan, memberitakan dan memperkenalkan Allah dan perbuatan Allah itu sendiri. Sehingga yang kedua dikatakan tadi mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu, wajah Tuhan itu tidak semena-mena hanya soal kita mengetahui tentang face dan bukan. Tetapi yang dikatakan di sini mencari wajah Tuhan adalah wajah Tuhan itu terang. Maka ketika kita mencari wajah Tuhan, maka di sana ada terang, ada kasih, ada keadilan dan ada kebenaran. Maka ketika kita dikatakan memberitakan perbuatan Allah, maka kita sedang menempatkan dan mencari wajah Allah dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita. Lihatlah wajah Allah di tempat pekerjaanmu Bapak Ibu. Lihatlah wajah Allah di dalam persoalanmu. Lihatlah wajah Allah di dalam program-program ataupun rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan. Supaya apa? Supaya ada keadilan, ada kebenaran, ada kasih yang melekat di sana. Sayangnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kehilangan ini di tengah-tengah kehidupan kita di era zaman sekarang ini. Andaikan para koruptor mencari kekuatan dan wajah Tuhan, ketika dia hidup di dalam Kristus, tak akan mungkin dia menjadi koruptor. Tak akan mungkin dia merampok. Tak akan mungkin dia melakukan hal-hal yang lain yang tidak berkenan bagi Tuhan dan bahkan mencemarkan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka setiap tindakan, setiap perbuatan kita harus dibarengi dengan terang, harus dibarengi dengan kasih, harus dibarengi dengan keadilan dan kebenaran.
Sehingga kita tidak sembarangan bertindak. Mencari kekuatan dan wajah Tuhan itu, kita diajak untuk tidak bertindak semena-mena, tetapi tindakan kita terukur dengan firman Allah, dengan kekuatan Allah, ataupun dengan Injil itu sendiri. Sehingga ketika kita mencari kekuatan Injil itu sendiri, maka kita tanpa sadar telah memerdekakan orang lain dan memperkenalkan Allah yang membebaskan kepada orang lain. Itu yang diajak oleh pemazmur yang berikut di dalam teks kita hari ini. Lalu yang kelima, Bapak Ibu, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah. Ini perlu. Tapi tidak mungkin kita bisa mengingat perbuatan Allah kalau kita tidak mengalaminya. Itu menjadi pertanyaan. Tidak mungkin seseorang mengingat perbuatan Allah kalau dia tidak mengalami dan kalau dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Itu tidak akan mungkin. Karena orang yang mengingat sesuatu, kalau kita mengingat orang lain, tentu sekali ada sesuatu yang sangat-sangat melekat bagi kita. Ada yang mengingatkan, ada sesuatu yang bersejarah bagi kita. Ada pengalaman kita bersama dengan dia yang bersejarah dan mungkin sangat-sangat menyentuh kehidupan, maka kita mengingat dia. Misalkan, tak ada seorang yang tidak mengingat ibunya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengingat ayahnya. Karena apa? Karena ada sejarah di sana. Ada pertemuan yang intens, ada hubungan yang sangat dekat dengan ayah, ibu, ataupun dengan orang yang kita kasihi atau istri pun begitu. Maka dengan demikian, supaya kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah, maka pemazmur ini secara tidak langsung, Bapak Ibu, mengajak kita untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan atau disiplin rohani dengan Tuhan. Maka harus ada disiplin rohani kita supaya kita bisa mengingat terus perbuatan Allah itu, supaya kita semakin disadarkan bahwa Allah itulah yang melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang keenam, yang terakhir, pemazmur ini menyampaikan kepada kita dalam rangka untuk memperkenalkan Allah, maka memperkenalkan Allah itu juga adalah bagian daripada menceritakan kepada anak cucu. Itu makanya di ayat yang ke-105, ayat yang ke-105 ayat 6, hai anak cucu Abraham, hamba-hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya, menceritakan tentang Allah kepada keturunan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah masih berlangsung di tengah-tengah keluarga atau tidak. Kalau dulu masih saya anak-anak, orang tua saya ketika makan itu makan malam diupayakan itu bersama. Lalu ketika makan malam, disitulah orang tua saya menyampaikan kadang petua-petua, bahkan renungan-renungan firman Allah untuk diingatkan kepada saya tentang Allah itu sendiri. Diceritakan kepada kami, anak-anaknya. Lalu nanti kami menceritakannya kembali kepada anak-anak kami, kan kira-kira begitu. Ada terus regenerasi yang dilanjutkan di tengah-tengah keimanan kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi, apakah sekarang masih ada tindakan yang kita lakukan menceritakan itu kepada anak cucu? Karena catatannya bangsa Israel melakukan itu. Ceritakanlah firman itu, ceritakanlah Allah, beritahukanlah tentang Allah ketika engkau berjalan kepada keturunanmu. Ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau tidur, ketika engkau makan. Lalu Bapak Ibu, dalam segala sesuatu Allah mau mengajak kita bercerita tentang Dia. Menceritakan tentang kebaikan Allah itu sendiri, perbuatan Allah di tengah-tengah komunitas kita. Apakah masih ada terjadi ini di tengah-tengah keluarga? Ketika Bapak Ibu sambil jalan sama anak-anak pegangan tangan, walaupun hanya ke kafe misalkan, kita sambil jalan kepada anak-anak cerita juga tentang Allah toh.
Jangan hanya cerita bisnis. Jangan terbuai hanya dengan cerita-cerita dunia. Jangan kita hanya juga menceritakan tentang orang lain. Bagaimana kalau kita ubah cerita yang selama ini yang kita gunakan adalah hal-hal negatif misalkan. Justru kita menceritakan kebaikan-kebaikan Allah kepada anak cucu kita. Supaya orang tahu, supaya mereka tahu bahwa Allah itu baik. Supaya mereka mempersaksikan dalam hidupnya. Karena Allah ini juga kita lihat story-nya diceritakan kepada generasi-generasi. Mulai dari Abraham, datang Abraham diceritakannya kepada Ishak, Ishak diceritakannya kepada Yakub dan kepada anak-anaknya Israel semuanya. Lalu itu juga yang mereka katakan, Allah kami Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu mereka saksikan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu diceritakan oleh dari turun-temurun dari leluhurnya. Tapi persoalannya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya katakan tadi. Takkan mungkin Anda menceritakan tentang Allah. Takkan mungkin Anda mau mempromosikan Allah dalam hidupmu. Kalau Anda tidak mengalami dan tidak masuk ke dalam persekutuan dengan Allah itu sendiri. Itu kata kunci yang mungkin akan menyentuh kita di tengah-tengah kegiatan khutbah kita hari ini. Dan dalam perayaan Natal saya juga harus mencoba Bapak Ibu mengkritisi sedikit-sedikit tentang perayaan Natal kita. Perayaan Natal kita cenderung kepada bermegah yang tadi, euforia yang berlebihan. Tetapi kita lupa bahwa di dalam Natal itu kita juga harus menceritakan perbuatan Allah. Melalui apa kita melakukan perbuatan, menceritakan perbuatan Allah dalam Natal? Sayangnya Natal kita miskin diakonia. Natal kita cenderung kepada laki draw dan kepada hora-hora dan hore-hore. Natal kita miskin dalam diakonia. Padahal kedatangan Yesus ke dunia ini adalah berdiakonia. Baik berdiakonia spiritual dan juga berdiakonia fisik melalui penyembuhan dan pemulihan. Itu yang hilang selama ini. Mari kita merenungkan apakah pernak-pernik Natal kita seimbang dengan sentuhan Natal yang diinginkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita renungkan itu Bapak Ibu supaya di tahun-tahun kemudian kita lebih memberi pemaknaan Natal itu. Sehingga bukan hanya kita yang mengalami, tapi orang lain juga mengalami dan mendengar perbuatan Allah yang besar itu di tengah-tengah kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Pemazmur yang telah menyaksikan perbuatan Allah. Dan kami juga hari ini mengalami lawatan tangan Tuhan. Kami telah diajarkan bahwa dalam memperkenalkan Allah, memperkenalkan perbuatan Allah, kami ditempatkan mungkin menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberitahukan, mempromosikan mungkin tentang Allah itu sendiri, tetapi bukan dengan metodologi dunia, tetapi dengan metodologi yang Tuhan inginkan, yaitu melalui kasih, keadilan, dan kebenaran. Dengan berjuang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itulah cara kami, itulah metodologi yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam memperkenalkan kebenaran dan kuasa Allah itu sendiri di tengah-tengah dunia ini. Supaya dunia ini mengalami lawatan tangan Tuhan. Orang-orang yang di sekeliling kami juga mengalami lawatan tangan Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga menyembah Engkau, menerima Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Firman Tuhan yang mengantar kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyinya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
Dapat kami undang bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.